Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kekal di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yakobus pasal yang ke-5, ayat yang ke-15 yang berkata demikian. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesehatan adalah salah satu kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Namun dalam perjalanan hidup, kita sering dihadapkan pada sakit penyakit, baik fisik maupun batin. Ada saatnya tubuh kita menjadi lemah, dan ada pula saat di mana jiwa kita terluka karena berbagai peristiwa yang menyakitkan. Dalam keadaan seperti ini, kita sering mencari berbagai cara untuk sembuh, mulai dari obat-obatan, dokter, hingga terapi. Namun, Alkitab mengajarkan bahwa ada satu cara yang sangat berkuasa untuk mendapatkan kesembuhan, yaitu melalui doa yang lahir dari iman. Dalam ayat pembacaan kita dengan jelas menyatakan bahwa doa yang penuh iman dapat menyelamatkan orang sakit dan membangunkan mereka. Ayat ini bukan sekedar janji kosong, tetapi suatu kebenaran rohani yang telah terbukti dalam kehidupan banyak orang percaya. Doa bukan hanya menjadi sarana komunikasi dengan Tuhan, tetapi juga menjadi alat penyembuhan yang luar biasa. Di sepanjang Alkitab, kita melihat banyak contoh bagaimana doa dapat menyembuhkan penyakit. Salah satu kisah yang sangat terkenal adalah ketika Yesus menyembuhkan orang-orang sakit melalui perkataannya dan sentuhannya. Dalam Injil Markus pasal 5 ayat 25-34, seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun datang kepada Yesus dengan penuh iman. Ia hanya berpikir, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ketika ia menjamah jubah Yesus, seketika itu juga penyakitnya sembuh. Dari kisah ini kita belajar bahwa kesembuhan tidak hanya bergantung pada kekuatan medis, tetapi juga pada iman yang disertai dengan doa. Perempuan ini tidak memiliki akses ke dokter yang bisa menyembuhkan penyakitnya, tetapi ia memiliki iman bahwa Yesus mampu menyembuhkannya. Begitu pula dalam hidup kita, ada saatnya pengobatan medis memiliki batasnya, tetapi doa selalu memiliki kuasa untuk melampaui batas manusia. Yesus sendiri seringkali menyembuhkan orang dengan cara yang berbeda-beda. Kadang dengan kata-kata, kadang dengan sentuhan, dan kadang hanya dengan perintah. Tetapi satu hal yang pasti,
Yesus selalu menyembuhkan dengan kasih dan kuasa ilahi. Ketika kita sakit, baik ringan maupun berat, jangan ragu untuk datang kepada Tuhan dalam doa. Tidak hanya tubuh yang bisa sakit, tetapi jiwa kita juga bisa mengalami luka yang mendalam. Luka batin seringkali tidak terlihat, tetapi dampaknya bisa lebih parah daripada penyakit fisik. Kecewa, ditinggalkan, dikhianati, gagal, kehilangan orang yang dikasihi, semua ini bisa membuat hati kita hancur. Namun pemazmur berkata, dalam Mazmur pasal 147 ayat 3 mengatakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan peduli dengan luka-luka hati kita. Dia tidak hanya menyembuhkan tubuh kita, tetapi juga menyentuh jiwa kita yang terluka. Banyak orang yang mengalami depresi, kecemasan, dan ketakutan yang mendalam. Tetapi ketika mereka datang kepada Tuhan dalam doa, mereka mengalami kelegaan. Doa bukan hanya tentang meminta kesembuhan fisik, tetapi juga tentang menyerahkan seluruh beban hati kita kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, kita sedang membuka hati kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bahkan dalam kesakitan yang paling dalam, Tuhan bisa membawa pemulihan bagi kita. Dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 16, bagian B mengatakan, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa yang penuh iman bukan hanya sekedar kata-kata yang diucapkan, tetapi keyakinan yang mendalam bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Iman adalah kunci utama dalam doa penyembuhan. Tanpa iman, doa hanya menjadi rutinitas yang hampa. Tetapi ketika kita percaya dengan sepenuh hati, maka doa kita memiliki kuasa untuk mengubah keadaan. Dalam Injil Markus pasal 11 ayat 24 mengatakan, Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ketika kita berdoa dengan iman, kita sedang mengundang kuasa Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Kesembuhan bisa datang secara instan, bisa juga melalui proses, tetapi satu hal yang pasti, Tuhan selalu mendengar doa kita dan akan menjawab sesuai dengan kehendak-Nya yang terbaik. Ada kalanya kita sudah berdoa dengan iman, tetapi kesembuhan tidak segera datang. Dalam situasi seperti ini, kita perlu belajar untuk berserah kepada Tuhan. Paulus sendiri mengalami duri dalam daging yang tidak diangkat Tuhan, meskipun ia telah berdoa berkali-kali. Tetapi dalam kelemahannya, Paulus justru mengalami kasih karunia Tuhan yang lebih besar. Terkadang Tuhan mengizinkan sakit penyakit tetap ada untuk membentuk karakter kita, untuk mendekatkan kita lebih lagi kepadanya, atau untuk menjadi kesaksian bagi orang lain. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Nya. Oleh karena itu, doa yang menyembuhkan bukan hanya tentang meminta kesembuhan fisik, tetapi juga tentang menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada pagi hari ini, doa memiliki kuasa yang luar biasa untuk menyembuhkan, baik secara fisik maupun batin. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan iman yang penuh, kita sedang membuka pintu bagi kuasa Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah menutup telinganya terhadap doa anak-anak-Nya. Bahkan ketika kesembuhan tidak langsung terjadi, kasih dan kuasa Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita harus belajar untuk terus berdoa dan percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala keadaan.
Kesembuhan sejati bukan hanya tentang tubuh yang sehat, tetapi tentang hati yang dipulihkan dan jiwa yang dikuatkan dalam hadirat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara-saudara semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang menyembuhkan, baik tubuh, jiwa, maupun roh kami. Kami menyerahkan setiap sakit penyakit, setiap luka dan setiap pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami, membawa kesembuhan dan pemulihan yang sejati. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami masing-masing ya Tuhan. Dimanapun kami pergi dan berada, Tuhan sertai, Tuhan melindungi, Tuhan berikan harapan dan masa depan yang baik dalam setiap kehidupan kami. Semua cita-cita dan harapan anak-anak-Mu, Tuhan berikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami Tuhan, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis,
bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan, Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan patahkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.